Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh Masjid Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kesan kita berataan alhamdulillah di subuh hari ini di penghujung bulan Sya'ban 29 Sya'ban. Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kesan kita berataan sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah doa-doa kita dikabulkan Allah sejak bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ya, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita kabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Betapa banyak jamaah kita dan sanak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita ya yang hari ini mendahului kita, sehingga ya di tahun yang lalu pada saat kita ramai-ramai bersama-sama melaksanakan ibadah puasa masih bersama kita, sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Ya, yang mendahului kita, kita doakan mereka ya selalu mendapatkan rahmat dan ampunan di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, di antara kenikmatan yang harus kita syukuri juga adalah nikmat sehat. Mahal betul harga sehat. Wah, ini kita rela pakai masker, nah, kita rela menutup hidung aja urusannya ya, mengelan corona ya, COVID-19 melanda dunia, pandemi di mana-mana, gara-gara makhluk Allah Subhanahu wa taala nang kada kelihatan seluruh dunia ya merasakan akibatnya. Ya. Hanyar nang kada kelihatan, nang hanyar kada kelihatan virus ya. Sudah kelabakan kita. Ya, belum makhluk Allah yang lain. Ya, semalam gempa 6,7 skala Richter magnitudo melanda Jawa Timur, ya, Malang, Blitar, Magetan semua sampai ke Jogja, terasa getarannya sampai ke Semarang. Kita lihat di televisi masyarakat ya, di pusat-pusat perbelanjaan, di mal-mal berabutan keluar ya, goncangannya luar biasa ya, 5 detik saja ya, di beberapa tempat sampai 1 menit. Allah Subhanahu wa taala berkehendak bencana ada di mana-mana. Oleh karena itu banyak-banyak kita yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kesan kita berataan, termasuk banyak-banyak kita ini beristighfar. Kada tahu apabila bencana datang ya, terendam semalam banjir di Banjarmasin, terendam ya 20 harian lah ya, menyebabkan kerugian di mana-mana. Nah, oleh karena itu nikmat sehat kita syukuri juga. Nah,
Mensyukuri nikmat sehat ini adalah dengan menjaga kesehatan itu sendiri. Ya, tadi ayahanda cuma berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Nikmat sehat. Ini ulun ijazahkan lawan pian lah. Ini ulun dapat doa ini juga diijazahkan oleh Kiai Haji Nawawi Marfu almarhum Martapura. Ya. Itu salah satu ujar sidin umur 80 tahun lebih. Allah yarham. Ya. Masih ingatlah Kiai Haji Nawawi Marfu, seangkatan ya dengan tokoh-tokoh senior, di antara 10 orang yang dikirim di tahun 1935-an belajar ya dari Bubuhan Darussalam ke Makkah Madinah. Ya, biasanya berguru dengan Syekh Amin Qutbi ya di Makkah, belajar di sana. Ya, jadi ujar sidin nikmat sehat itu luar biasa. Oleh karena itu ya, kita harus berdoa dan mensyukuri nikmat sehat itu. Nikmat sehat itu harus kita berdoa dan bersyukur Jarsidin sebelum meninggal dunia. Jadi saat itu, nah Jarsidin ini doa bagus, nah, amalkan Jarsidin, yaitu doanya tadi yang dibacakan. Nah jadi sanadnya sambung, ya insya Allah doanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Sampai usia 80 tahun Sidin hafal Quran ya, sehingga Sidin pun disematkan Kiai Haji Nawawi Marfu al-Makki, karena Sidin puluhan tahun ya berguru di Makkah. Jadi doa ini penting. Kita berdoa, inna nas'aluka, berikanlah kami afwa wal afiyah, ya kesehatan dan keafiatan, fid dunya wal akhirah. Ya, sampai 80 tahun kada pikun. Ya, ingatan masih segar, hafalan Quran masih lancar 30 juz. Masya Allah. Usia sudah sangat renta, tapi hafalan Quran masih luar biasa, fasih luar biasa. Amalan Sidin itu bang, doa jadi Sidin ya, diamalkan. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa ini sehat bertahan jiwa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah subuh rahimakumullah, di antara kesyukuran lain juga adalah ditetapkannya kita ini pada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu penting, hidayah itu mahal ya. Hidayah untuk taat kepada Allah itu penting, luar biasa mahalnya. Ada orang yang istiqomah ya, dari masa kecil, remaja sampai tua dalam ketaatan kepada Allah. Ada juga orang yang dari masa kecilnya jauh dari agama, remajanya pun jauh dari agama, tapi usia 40 tahun mulai timbul kesadaran. Baparak lawan masjid, baparak lawan ulama, baparak lawan majelis, baparak lawan ilmu pengetahuan. Ada juga usia 40 tahun mulai mengenal Islam. Usia 40 tahun, ada juga usia 50 tahun hanya tahu lawan Islam. Sebelumnya kelakuan luar biasa, sebelumnya jauh dari masjid, jauh dari majelis-majelis ilmu, kada tahu diorang, gawian aja yang diurus. Tapi menjelang pensiun, alhamdulillah hidayah datang. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ini hadis nabinya ya. Pintu-pintu hidayah, pintu-pintu hijrah, pintu-pintu ketaatan terbuka di mana saja. Tetapi penyebabnya ini yang seringkali menjadi ya persoalan. Masjid senantiasa terbuka, majelis-majelis ilmu siapapun boleh datang, tetapi karena hati tertutup,
ngalih bana datang ke masjid, ngalih bana datang ke majelis, ngalih banar ya menghafal Al-Quran. Kenapa? Tertutup hidayah, belum terbuka lagi hidayah. Jadi Nabi SAW bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Beruntunglah siapapun yang menunjukkan kepadamu hidayah. Jadi barang siapa rajulan wahidan, seseorang, satu orang saja, wahidan ya, menunjukkan kepadamu hidayah, menjadi asbab turunnya hidayah. Satu orang saja taat kepada Allah, nang sebelumnya macam-macam gawian, nang sebelumnya kada karuan, lalu kemudian misalnya datang momentum ibadah puasa, rami orang ke masjidan, rami orang batarawihan, jar bina rami orang di masjid. Nah, makasih. Perlahan-lahan tabuka hati, lalu kemudian ringan langkah menuju masjid, ringan langkah umpat orang jo sembahyangan. Nah, gara-garanya apa? Melihat orang. Lalu kemudian kita membawai, assalamualaikum, waalaikumsalam, yuk ke masjidan. Umpat orang ke masjid, tabuka hidayah, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Maka asbab datangnya hidayah Allah itulah orang tersebut ya, karena kita ini membawai, maka bagi kita pribadi ya, siapapun dia ya, tidak harus dia ulama, tidak harus dia seorang mubalik, tidak harus dia seorang ustadz kabir ya, tidak harus dia seorang tuan guru ya, tapi ajakan kita tersebab terbukanya pintu hidayah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu ujar Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan lebih baik dari mendapatkan onta merah, onta habang. Onta merah ini pian satu di antara 1000 onta ya, onta pilihan, kendaraan pilihan, mungkin wah inilah ya, mobil mewah lah, mobil hebat. Satu di antara 1000 onta hanya ada satu onta merah. Nah, ujar Nabi, itu lebih baik dari mendapatkan itu, lebih baik dari mendapatkan karunia berupa alat angkutan yang kuat luar biasa seperti onta merah tersebut. Nah, oleh karena itulah jamaah rahimakumullah ya, sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Kalau tahun lalu kita berpuasa dalam kondisi pandemi, hari ini pun masih dalam suasana pandemik COVID-19, kita terbatas datang ke masjid, batarawihan dibatasi juga. Karena apa? Ya, tuntunan Islam. Ketika terjadi wabah penyakit ya, kita juga harus diminta untuk menjaga keselamatan kita. Walaupun soal kematian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, tetapi berusaha, berikhtiar ya, melindungi diri dari ya, wabah yang mematikan, melindungi diri daripada menyebabkan ya, kebinasaan kita, penyakit dan sebagainya. Itu juga diwajibkan di dalam Islam. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan tahun ini sudah dapat surat rekomendasi, sudah dapat izin dari pemerintah, sudah dapat izin juga dari Menteri Agama bahwa kita boleh bertarawihan. Alhamdulillah, sembahyang ke masjid berjamaah. Tahun lalu bertarawihan suasananya ya alhamdulillah di rumah dengan keluarga ya, walaupun sebagian ada juga yang ke masjid dengan jumlah terbatas ya, karena memang dibatasi ya. Maka alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan suasana Ramadan hadir kembali. Kerinduan kita akan datangnya bulan suci Ramadan
berpuasa, ya, kemudian membaca Al-Quran, tadarus Quran, batarawihan, bayar zakat, fitrah, ya, kemudian juga melaksanakan sedekah, infak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga suasana ini kita dapatkan, jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan tahun ini ibadah kita lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ruku sujud kita, qiyam kita, ya, betul-betul terasa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada 3 panggilan di dalam Islam, ya. Hanya ada 3 panggilan di dalam Islam. Panggilan pertama adalah panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Panggilan untuk melaksanakan sholat, ya. Kemudian yang kedua, labbaik Allahumma labbaik. Panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Ya. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, itu panggilan luar biasa. Panggilan orang-orang gasan orang yang beriman. Makanya ketika dipanggil untuk datang ke Baitullah, maka manusia menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ini kada kawa umroh, ini kada kawa haji. Ya, mudah-mudahan tahun ini kawa di panggilan haji diizinkan dengan protokol kesehatan tentunya, ya. Dan yang terakhir adalah panggilan kematian. Nah, panggilan kematian. Nah, itu aja panggilan di dalam Islam. Ada salam yang harus kita jawab, assalamualaikum, yaitu salam dari sesama manusia. Ada juga salam yang kada perlu dijawab, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, mendisahutinya assalamualaikum, jadi kuburan kan gitu. Ketika kita ziarah, ketika kita nyekar, ya. Biasanya ini kan para kuasaan ini kita ziarah ke makam orang tua, kayak kita, nenek kita almarhum, ya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya, mulai dibersihkan kuburnya, mulai dibersihkan pemakaman dan lain sebagainya. Nah, kita kan berziarah harus mengucapkan salam juga, ya. Jangan keluar masuk kubur kada bersalam. Sapa juga, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya. Minal muslimin wal muslimat, ya. Tapi salamnya kada perlu dijawab. Mau dijawab timbulang di dalam kubur menjawab juga sebetulnya, tetapi manusia tidak mendengar. Nah, oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, ya, mari datangnya bulan suci Ramadan, datangnya syahrul mubarak, datangnya syahrul siam, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang nang beriman, kutiba alaikumusiyam, ya, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Hafal insyaallah kita ayat ini, karena setiap tahun terlalu mengada hafal, ya. Telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana. Nah, jadi rupanya puasa ini juga sudah diperintahkan kepada umat sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Sudah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita untuk berpuasa. Nabi Daud berpuasa bahalat hari. Ya, orang-orang dari agama-agama lain, terutama agama Samawi. Agama Samawi itu agama yang turun dari langit, yang mereka menerima kitab Taurat, Jabur, dan Injil. Itu juga diwajibkan berpuasa. Ya. Berpuasa, ada juga berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum kamu. Ya. Bagaimana orang-orang Romawi dengan agamanya, agama Samawi juga, baik yang Ortodok, ya, Kristen, nah kemudian agama sebelumnya juga orang-orang Yahudi yang menerima kitab Jabur, Taurat, Jabur, Ten Commandment, 10 perintah yang diperintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika sahabat Nabi itu ada yang membaca lembaran-lembaran suhuf, lembaran-lembaran Taurat. Lalu kemudian ditegur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada para sahabatnya, karena seandainya Nabi Musa yang menerima perintah melalui suhuf, lembaran-lembaran Taurat, ya, hadir di zaman hadirnya Islam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Nabi Musa pun akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah itu, jadi Al-Quran hadir untuk kesempurnaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyempurnakan kesempurnaan dari aturan-aturan, ya, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi walaupun kita yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci, ya, kepada Nabi Daud, Taurat, Jabur, ya, kemudian kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, ya, Injil, kemudian Al-Quran, ya, kesempurnaan, maka di antara 4 kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quranlah yang menyempurnakannya. Jadi yang lain sudah ditiadakan, Al-Quranlah yang menyempurnakannya. Hanya kitab Al-Quran yang menjadi pegangan pedoman kita. Karena di dalam ayat yang pertama, ya, dalam lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran, Alif Lam Mim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu artinya. Zalikal kitab, inilah kitab suci yang diturunkan, ya, menjadi petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam dunia ini, tulisan kitab apa saja tidak ada yang mengatakan sempurna kecuali Al-Quran. Banyak buku kitab di kata pengantar, di awal kitab pasti dituliskan kitab ini banyak kekurangannya, maka masukan, kritik, saran diperlukan. Kadang manusia, ya. Tapi Al-Quran, zalikal kitab, inilah kitab, kitab suci, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan, yang tidak ada cacatnya, yang tidak ada kekurangannya. Hanya Al-Quran yang bisa seperti itu. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, ya,
menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya bulan suci Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan, di 17 Ramadan yang kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Ya. Diturunkannya Al-Quran di pertengahan bulan suci Ramadan. 17 Ramadan kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Jarang-jarang tuh masjid yang memperingati Nuzulul Quran. Karenanya tak imbai pang lawan tarawih, tak imbai lawan tadarus, tak imbai dengan kegiatan di bulan suci Ramadan. Bagus juga pang peringatan kalau hendak juga melaksanakan Nuzulul Quran 17 Ramadan. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini Allah berikan kita kekuatan untuk menyempurnakannya, baik tunai sebulan penuh ataupun juga kualitasnya harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya puasa kita adalah puasa orang yang biasa saja, sekedar menggugurkan perintah dan kewajiban, maka mudah-mudahan tahun ini puasa kita naik level, ya, naik tingkat, naik derajat, naik kualitasnya, lebih baik lagi, menjadi bukan hanya puasa orang awam, tetapi puasa nang orang khawas, orang nang menjadikan puasa bukan hanya menahan lapar dan minum, dahaga, haus kita tahan di siang hari, kemudian tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, menahan syahwat kita, bukan hanya sebatas itu, tetapi naik kita, maknanya harus kita pahami dengan baik. Artinya menahan syahwat, ya, hati dan pikiran, ya. Kemudian juga puasa kita bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi kebutuhan. Kita nang perlu lawan puasa, kita nang perlu lawan ibadah ini, ya, sebagaimana sholat kita yang sudah rutin kita laksanakan, bukan sekedar menggugurkan perintah dan kewajiban, tetapi kita nang butuh, kita nang perlu lawan sholat, kita nang perlu dengan hadirnya bulan suci Ramadan, kita nang perlu melaksanakan ibadah puasa itu. Bukan lagi ini perintah, ya, yang kemudian sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, mudah-mudahan juga naik level kualitasnya puasa panca indera kita, khawasul khawas. Nah, ini sampai puasa dalam derajat yang seperti itu, mudah-mudahan, ya. Warung sakaduk ada lagi mengkai tusuk, ya. Amun hanya menggugurkan perintah, ya, tidak ada yang mengawasi, ya rame warung sakaduk. Orang berpuasa ada tahu dibasak. Alhamdulillah kalau di Banjar ini kan suasana puasa terasa betul, ya. Orang-orang sepi, ya, rumah makan ketika orang berpuasa, restoran tutup, terasa betul suasana puasa. Namun di kota lain, wallahu alam, suasana puasa lawan kada berbeda. Ya, siang hari tetap aja orang rame makanan di luar. Di Jakarta misalnya, ada tahu. Ya, tapi alhamdulillah, wah ini mudah-mudahan kita nang di Banjar ini terasa betul, ya. Jadi kada usah lagi Satpol PP keliling razia warung sakadop, tapi sesuai dengan peraturan daerah Kota Banjarmasin, peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, itu sudah diatur, ya. Jam 3 hanya boleh buka untuk berjualan. Ikhtiar kita mencari rezeki yang halal di bulan suci Ramadan juga penuh dengan keberkahan,
sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan tenang dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita di dalam agama yang mengharuskan kita mengeluarkan sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya. Ini bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ya musubuh rahimakumullah, ulun kira ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita berataan. Nah, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ulun secara pribadi menyampaikan permohonan maaf dan ampun terhadap kesalahan, dosa, ataupun juga kalimat yang menyinggung perasaan. Ya, minta halal, minta ridho lawan pian berataan. Mudah-mudahan kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan yang bersih, baikhlasan berataan insyaallah. Nah, berelanlah kalau ada salah hilap, salah lupa dan lain sebagainya. Demikian, wa afa minkum, ya. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah dan hilap yang disengaja ataupun tidak. Mudah-mudahan iman dan takwa kita tambah kuat. Mudah-mudahan ibadah kita juga ringan, ya, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah di dalam Islam kita. Al-Fatihah.